Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih pada minggu ini, kasih dan kemurahan Tuhan tetap kami rasakan. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan oleh karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan penolong dan penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabi, yaitu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini, bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada umumnya seorang pencipta lagu, baik itu lagu umum, lagu rohani, biasanya itu melukiskan suasana hati dari seorang pencipta lagu. Dia akan tuliskan suasana hati yang sedang dialaminya. Kalau dia mengalami sukacita, maka dia tuliskan lirik tentang sukacitanya. Kalau dia mengalami kesedihan, kalau dia sedang mengalami kepahitan, kalau dia sedang bersyukur, kalau dia sedang berpengharapan, dia tuliskan itu di dalam lirik lagu ciptaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti kita orang-orang percaya, banyak macam tipe lagu-lagu rohani yang telah memberkati kita melalui orang-orang yang berkarya di dalam Tuhan. Ada pujian tentang pengharapan kepada Tuhan. Ada pujian tentang rasa syukur kepada Tuhan. Ada pujian tentang permohonan kita kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkannya. Itu tergantung semua bagaimana suasana hati orang percaya. Bagaimana kita boleh bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan lewat puji-pujian yang akan kita kumandangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mendapat berkat, maka mungkin kita akan bernyanyi, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan." Kita mau katakan kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Sepanjang kehidupan kita, kita tetap merasakan lawatan kasih-Nya. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, persoalan, maka kita berseru kepada Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu. Kita merenungkan arti kehidupan yang sedang kita alami. Kita berharap Tuhan bersama dengan kita. Bersama dengan Tuhan segala pergumulan kita, Tuhan boleh ikut campur tangan menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak lagi lagu pujian yang menggambarkan suasana hati orang-orang percaya. Tetapi yang mau kita imani, yang mau kita kerjakan, bagaimana hati orang-orang percaya, kita semua orang-orang percaya dapat memuliakan Tuhan dalam setiap pujian-pujian kita. Bukan persoalan merdu atau tidak merdunya suara,
Tetapi bagaimana hati ini mau berseru kepada Tuhan dengan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada minggu ini, bagaimana Musa dan umat Tuhan, umat Israel, dan Miriam tadi Bapak Ibu, seorang nabiya tadi, memuji-muji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Karena apa mereka bernyanyi? Karena mereka merasakan kuasa dan penyertaan, bahkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Khususnya ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Ketika mereka dikejar Firaun dan tentara Firaun yang gagah perkasa. Tuhan bisa lenyapkan itu seketika di dalam Laut Teberau. Ketika Musa yang memimpin umat Israel berjalan di tengah Laut Teberau, laut itu kering. Dan ketika mereka sudah sampai di darat, Firaun dan tentara-tentaranya masih berada di dalam tengah laut itu. Allah membalikkan air laut itu sehingga mereka semua tenggelam. Itu yang dialami oleh Musa, umat Israel, dan Miriam kita baca tadi. Sehingga mereka bernyanyi akan keperkasaan Tuhan, akan kebesaran Tuhan, akan keagungan Tuhan yang boleh mereka saksikan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya hati yang kita rasakan dan alami pada saat ini itu menunjukkan sesungguhnya kita sedang dalam perjalanan dan misi Tuhan. Kita harus berjalan apapun yang seturut dengan rencana Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, mari tetaplah puji Tuhan. Ketika kita mengalami berkat dari Tuhan, mari puji dan sembahlah Tuhan. Jangan keberhasilan yang kita peroleh, baik itu pekerjaan, karir, jabatan, keluarga, rumah tangga, anak-anak, semua yang kita peroleh sampai detik ini, kita anggap itu semua karena kehebatan kita. Bukan, tetapi karena Tuhan yang bekerja dan membuat semuanya baik dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Mari kita harus seperti umat Israel, Musa dan Miriam tadi, bernyanyi, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, bernyanyi bagi Tuhan bukan persoalan merdu suara atau tidak, tetapi hati yang mau bersyukur, hati yang mau berpengharapan, hati yang mau memuliakan nama Tuhan. Dengan pujian kita sering menyampaikan isi hati kita. Kalau kita mendengarkan pujian lewat musik, baik itu lagu-lagu yang kita dengarkan di dalam handphone kita, di dalam di televisi, radio, dan dimanapun itu, pasti pujian itu memiliki makna tersendiri dalam kehidupan kita. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara-saudara untuk membuka hati kita, datang kepada Tuhan, memuji-muji dan memuliakan namanya. Kita mau memuji Tuhan karena keagungannya dan kebesarannya. Bapak Ibu harus percaya, kita bisa sampai detik ini merasakan berkat Tuhan bukan karena kuat hebat kita, tetapi karena kuasa Tuhan, kegagahan Tuhan, keperkasaan Tuhan, itu yang sedang kita saksikan dan alami. Sehingga layaklah Tuhan menerima puji-pujian dari kita. Sujud sembah dan hormat kita hanya untuk Tuhan. Keberhasilan kita bukan untuk memuji diri kita. Keberhasilan kita di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kehebatan kita, pekerjaan, rumah tangga, karir yang kita terima dan kita dapati sampai saat ini bukan karena kita yang mau dipuji, tetapi nama Tuhan yang mau dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita.
Mari Bapak Ibu, bernyanyilah bagi Tuhan. Tuhan tidak berikan penilaian suara kita, tetapi Tuhan lihat isi hati kita yang mau datang bernyanyi dalam setiap ibadah dan persekutuan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Ajari kami untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan lewat pujian, lewat nyanyian yang kami kumandangkan kepada Tuhan. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan dapat kami nyatakan dalam pujian kami, sujud sembah kami dan hormat kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.